semuanya, perkenalkan nama saya Fabiola Davina Widianingrum dengan NIM G0023215. Saya berasal dari kelompok A9. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang esofagus dan gaster. Yang pertama itu, kita akan membahas tentang anatomi organ esofagus. Esofagus sendiri itu merupakan sebuah tabung berdinding otot yang dapat kolaps atau menyempit, yang lebarnya sekitar 20 mm, panjangnya 10 inch atau 25 cm, dan menghubungkan faring dengan gaster. Sebagian besar esofagus itu terletak di dalam kavitas torasis. Esofagus itu bersama dengan trunkus vagalis anterior dan posterior masuk ke dalam abdomen melalui lubang yang terdapat pada crus dextrum diafragma yang disebut sebagai hiatus esofagus setinggi vertebrae thoracica 10. Esofagus sendiri itu secara skeletopis terletak setinggi vertebrae cervicalis 6 sampai vertebrae thoracica 11. Oleh karena itu, esofagus itu terdiri dari 3 pars. Yang pertama itu ada pars cervicalis yang terletak di vertebrae cervicalis 6 sampai vertebrae thoracica 1. Terus yang kedua itu ada pars thoracalis yang terletak di vertebrae thoracica 1 sampai vertebrae thoracica 10. Terus yang ketiga ada pars abdominalis yang terletak di vertebrae thoracica 10 sampai vertebrae thoracica 11. Letaknya itu ada di posterior trakea. Selanjutnya, kita akan membahas tentang angustia atau penyempitan yang terdapat pada esofagus. Esofagus itu memiliki 3 penyempitan yang dapat diproyeksi pada korpus vertebrae tertentu. Penyebab penyempitan ini adalah struktur di dekat esofagus yang menyempitkan esofagus dari luar maupun mekanisme-mekanisme. Dalam praktek klinis, penyempitan ini dapat dilihat saat prosedur gastroskopi. Penyempitan yang pertama itu ada angustia superior yang terletak di vertebrae cervicalis 6. Ini adalah penyempitan dari atas, yang letaknya 14-16 cm dari deretan dentes. Merupakan pintu masuk esofagus di pars cervicalis. Esofagus berjalan di belakang cartilago cricoidea. Lebar maksimumnya sekitar 14 mm. Di angustia superior ini pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Lalu ada angustia media atau penyempitan di tengah yang letaknya di vertebrae thoracica 4 atau 5. Angustia ini terletaknya 25-27 cm setelah deretan dentes. Esofagus berjalan di sebelah kanan arcus aortae dan aorta thoracica. Di angustia media ini adalah tempat di mana arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang. Lalu yang terakhir ada angustia inferior atau penyempitan bawah yang letaknya di vertebrae thoracica 10. Jadi ini letaknya adalah 36-38 cm setelah deretan dentes. Penyempitan itu saat melalui diafragma awal dari pars abdominalis atau saat melalui hiatus esofagus. Selanjutnya kita masuk ke gaster. Gaster atau lambung itu adalah organ traktus digestivus superior yang terletak intraperitoneal di perut atas. Pada anatomi superficial, gaster menempati regio epigastrica, umbilicalis, dan hipokondriaca sinistra. Bentuk gaster dapat bervariasi tergantung pada isi, fase pernapasan, dan posisi tubuh seseorang. Dalam terisi penuh, gaster itu bisa menampung makanan hingga sebanyak 2-3 liter. Gaster dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada fundus gastricum. Fundus gastricum itu adalah ujung buntu di bagian atas gaster yang melebar. Fundus gastricum dapat melebar akibat gaster terisi oleh makanan, gas, cairan, maupun kombinasi dari ketiganya. Di antara esofagus dan fundus gastricum terdapat sebuah cekungan yang disebut dengan incisura cardiaca atau cardiac notch. Pada posisi anatomis, fundus terletak pada sebelah posterior cartilago costalis 6 linea mid clavicularis sinistra. Lalu untuk bagian yang kedua itu ada pars cardiaca. Pars cardiaca gaster merupakan pintu masuk gaster di bagian atas gaster sebelah kanan fundus.
makanan masuk dari esofagus yang ada di kranialnya. Pars cardiaca itu mengelilingi orficium cardiaca atau disebut juga superior opening. Pada posisi anatomis, orficium cardiaca ini terletak pada sebelah posterior cartilago costalis 6, 2-4 cm dari linea mediana tersetinggi vertebrae thoracica 11. Lalu untuk bagian yang ketiga itu ada corpus gastricum. Corpus gastricum itu adalah bagian lambung terbesar di antara fundus dan antrum pyloricum. Gaster membentang dari orificium cardiaca hingga incisura angularis, yaitu lekukan pada bagian caudal curvatura minor. Lalu bagian yang keempat ada pars pylorica. Pars pylorica itu pintu keluar lambung ke duodenum yang berbentuk seperti corong. Pars pyloricum gaster dibagi menjadi dua, yaitu antrum pyloricum dan canalis pyloricum. Antrum pyloricum sendiri itu adalah bagian pars pylorica yang lebih lebar. Antrum pyloricum adalah tempat paling sering terjadi infeksi gaster akibat bakteri Helicobacter pylori. Lalu untuk canalis pyloricum itu adalah bagian pars pylorica yang lebih sempit dan terletak pada planum transpyloricum. Pada akhir canalis pyloricum terdapat musculus sphincter pylori sehingga canalis pyloricum menjadi sempit. Lalu di gaster itu terdapat dua lubang. Yang pertama orificium cardiacum. Orificium cardiacum terletak di posterior cartilago costalis 6 dan 2-4 cm dari linea mediana yang setinggi vertebrae thoracica 7. Lalu orificium cardiacum ini merupakan tempat esofagus masuk ke dalam gaster. Walaupun secara anatomis tidak ada sphincter, tetapi terdapat mekanisme fisiologis yang dapat mencegah regurgitasi isi lambung ke dalam esofagus oleh sphincter gastroesophageal atau LIS. Saat makanan berjalan turun melalui esofagus, ujung otot dari esofagus yang sedang berperistaltik akan berelaksasi sehingga makanan dapat masuk ke dalam gaster. Kontraksi tonik sphincter ini mencegah isi lambung mengalami regurgitasi ke dalam esofagus. Penutupan sphincter ini diatur oleh nervus vagus dan aktivitas ini dapat meningkat oleh hormon gastrin dan menurun oleh hormon sekretin. Hormon sekretin kolesistokinin dan glukagon. Lalu yang kedua ada orificium pyloricum. Orificium pyloricum ini adalah lubang yang berada pada bagian dekstra dari midline pada planum transpyloricum setinggi vertebrae lumbalis 1. Orificium pyloricum ini dibentuk oleh canalis pyloricus. Tunica muscularis, stratum sirkular yang meliputi gaster lebih tebal di sini dan membentuk musculus sphincter pyloricus secara anatomis dan fisiologis. Musculus sphincter pyloricus merupakan suatu cincin muskulorum tebal sebagai katup untuk mengatur kecepatan pengeluaran isi gaster ke duodenum. Inervasinya dari serabut-serabut motorik dari sistem simpatik untuk meningkatkan kontraksi dan sistem parasimpatis nervus vagus untuk menurunkan kontraksi. Selain itu, pylorus dikendalikan oleh nervus setempat dan pengaruh hormon dari dinding gaster dan duodenum. Lalu di gaster itu terdapat dua curvatura. Yang pertama, curvatura minor. Curvatura minor membentuk pinggir kanan gaster dan terbentang dari orificium cardiacum sampai pylorus. Curvatura minor ini digantung oleh omentum minus. Pada daerah curvatura minor ini berjalan arteri et vena gastrica sinistra et dextra, plexus gastricus, dan nodi lymphatic gastrici sinistri. Di bagian inferior curvatura minor terdapat incisura angularis yang menandakan peralihan dari corpus gaster dengan pars pyloricum gaster. Yang kedua ada curvatura mayor. Curvatura mayor jauh lebih panjang dibandingkan dengan curvatura minor dan terbentang dari sisi kiri orificium cardiacum melalui kubah fundus dan sepanjang pinggir kiri gaster sampai ke pylorus. Curvatura mayor ini digantung oleh omentum maius. Pada daerah curvatura mayor ini akan berjalan arteri et vena gastroepiploica dextra et sinistra,
arteri et vena gastrica brevis, dan nodi lymphatica gastrici dextri, serta yang terakhir nodi lymphatica pancreaticolianalis. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang neurovaskularisasi dari esofagus. Untuk arterinya, sepertiga superior itu oleh ramus esophagealis, arteri thyroidea inferior. Lalu sepertiga medianya oleh aorta descendens thoracica, arteria bronchialis dextra et sinistra. Lalu sepertiga inferiornya itu oleh arteri gastrica sinistra. Lalu selanjutnya untuk venanya, sepertiga superior itu oleh vena thyroidea superior. Lalu untuk sepertiga medianya oleh vena azygos, sepertiga inferiornya oleh vena gastrica sinistra. Inovasi dari esofagus itu oleh plexus esophagealis, parasimpatisnya oleh nervus vagus, dan simpatisnya oleh truncus sympathicus nervus planicus maius. Lalu kita ke neurovaskularisasi dari gaster. Untuk arterinya itu ada arteri gastrica sinistra. Arteri gastrica sinistra ini memvaskularisasi sepertiga inferior esofagus dan bagian kanan atas gaster. Arteri gastrica sinistra ini berasal dari truncus coeliacus. Arteri ini berjalan ke superior dan lateral sinistra untuk mencapai esofagus, lalu berjalan turun di sepanjang curvatura minor gaster. Arteri ini memvaskularisasi sepertiga inferior esofagus dan bagian kanan atas gaster. Yang kedua ada arteri gastrica dextra. Arteri ini berasal dari arteri hepatica communis. Arteri ini berjalan ke lateral sinistra di sepanjang curvatura minor dan memvaskularisasi bagian kanan bawah gaster. Lalu yang kedua, arteri gastrica brevis. Ini berasal dari arteri lienalis pada hilum lienal dan berjalan ke anterior di dalam ligamentum gastrosplenicum untuk memvaskularisasi fundus gastricum. Lalu selanjutnya ada arteri gastroomenthalis sinistra yang berasal dari arteri lienalis pada hilum lienale dan berjalan ke depan di dalam ligamentum gastrolienal untuk memvaskularisasi gaster di sepanjang bagian atas curvatura mayor. Lalu ada arteri gastroementalis dextra yang berasal dari arteria gastroduodenalis atau cabang dari arteri hepatica communis. Arteria ini berjalan ke lateral sinistra dan memvaskularisasi gaster di sepanjang bagian bawah curvatura mayor. Lalu yang terakhir itu ada arteri gastrica posterior yang berasal dari arteri lienalis tetapi tidak selalu ditemukan. Lalu untuk venanya, yang pertama itu vena gastrica dextra et sinistra yang bermuara langsung ke vena porta hepatis. Lalu ada vena gastrica brevis dan vena gastroomenthalis sinistra yang bermuara ke vena lienalis. Lalu ada vena gastroomenthalis dextra bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Selanjutnya untuk inervasi dari gaster, untuk parasimpatisnya itu diinervasi oleh nervus vagus, lalu untuk simpatisnya oleh truncus sympathicus, nervus planicus maius, plexus coeliacus. Lalu di sini musculus sphincter pyloricus itu mendapat impuls inhibisi atau relaksasi dari nervus vagus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.